Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi tentang IPA di channel YouTube-nya Bu Novi. Nah, di sini Bu Novi akan memberikan pembelajaran yang agak berbeda daripada sebelumnya karena memang pembelajaran ini Bu Novi mencoba merekodnya itu pakai PowerPoint. Nah, nanti kalian silahkan komen aja kira-kira mana yang kalian lebih mudah untuk memahami lewat PowerPoint atau seperti biasanya. Oke. Nah, kita bahas dulu tentang judulnya di sini. Di sini kita akan membahas yaitu perkembangbiakan tumbuhan dan juga hewan. Tetapi untuk pertemuan kali ini Bu Novi akan membahas dulu yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi kita fokus ke tumbuhan dulu. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan itu dia dibedakan menjadi dua, yaitu ada vegetatif atau aseksual atau tanpa kawin, dan juga generatif yang seksual atau dengan kawin. Nah, seperti apa sih kawinnya dan tidak kawinnya perkembangbiakan pada tumbuhan? Nah, nanti kita cek bersama-sama. Nah, untuk perkembangan vegetatif sendiri itu juga dibagi dua, yaitu vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Jadi ada yang alami, ada yang buatan. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini kita fokuskan dulu ke perkembangbiakan secara vegetatif. Jadi kita belajar dulu tentang vegetatif itu seperti apa yang tadi dibilang aseksual atau tanpa kawin. Nah, di sini sudah ada contoh-contohnya untuk vegetatif alami. Nah, pengertiannya sendiri adalah untuk vegetatif alami ini adalah perkembangbiakan secara tidak kawin ya, seperti Bu Novi tadi sudah bilang, pada tumbuhan yang terjadi dengan dirinya sendiri, pada dirinya sendiri. Jadi dia tidak membutuhkan tumbuhan lain atau sebagainya, tapi mereka hanya butuh diri mereka sendiri, tanpa kawin mereka bisa berkembang biak menjadi lebih banyak. Jadi seperti itu. Nah, contoh-contohnya kita akan bahas satu persatu, tapi Bu Novi nggak akan panjang lebar ya, karena ini seharusnya kalian sudah pernah belajar di waktu SD atau MI. Oke. Yang pertama yaitu adalah akar tinggal, di mana batang yang tumbuh itu dia menjalar di dalam tanah. Ingat ya, di dalam tanah. Aduh, pakai pen aja deh. Atau biasa disebut dengan akar tinggal atau akar rimpang atau disebut juga dengan akar tongkat. Nah, contohnya ini ada lengkuas, jahe, kunyit, temulawak. Nah, ini biasanya yang perempuan-perempuan kalau masak itu kan harus ada lengkuasnya atau laos kalau kalian nggak tahu, terus ada jahe, kunyit, temulawak. Nah, itu semua masuknya di perkembangbiakan vegetatif yang secara alami. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi slide yang berikutnya. Yang kedua yaitu adalah spora. Sebenarnya spora itu apa sih? Coba kalian lihat di sini. Ini adalah salah satu contoh yang berkembang biak secara vegetatif dengan cara spora, yaitu seperti pakis ya. Nah, ini di bawahnya ini ada kantong-kantong spora seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti kalian bisa lihat atau mungkin di dekat rumah kalian itu ada pakis ya. Nah, itu coba kalian lihat di bawahnya itu ada kantong spora itu. Nah, itu biasanya digunakan untuk perkembangbiakan. Nah, spora itu apa sih? Spora ini adalah inti sel yang fungsinya adalah untuk alat perkembangbiakan. Sebagai contoh, itu adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini disebut dengan tanaman paku ya, atau pakis tadi juga termasuk tanaman paku. Pada tanaman paku, spora itu dibentuk pada daun. Nah, makanya ini terbentuk di bawah daun seperti ini ya. Ini bukan di atasnya, tapi di baliknya seperti itu. Nah, spora terletak pada kotak spora atau sporangium yang berkumpul di dalam sorus yang merupakan kumpulan dari kotak spora. Nah, kalian lihat gambarnya ini ya. Tuh, ini dia adalah kumpulan dari sorus yang tadi ya, yang terdapat pada kotak-kotak spora seperti ini. Terus sorus terletak di tepi bawah daun yang berupa bintik-bintik kecoklatan. Tuh, ini sebenarnya nanti kalau kalian lihat itu terdiri dari seperti bintik-bintik seperti ini yang warnanya coklat. Saat sporangium pecah, maka spora akan jatuh keluar dan jatuh pada tempat yang cocok, barulah nanti akhirnya tumbuhan paku itu ada tumbuhan paku yang baru. Jadi ketika ini pecah, ya kan, terus nanti jatuh ke tanah, nanti dia akan menjadi tumbuhan paku yang baru seperti itu, ya. Bu Novi lanjutkan.
Nah, yang selanjutnya adalah umbi lapis. Nah, umbi lapis ini adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batang, ya. Pada bagian dasar tumbuhan ada akar serabut. Nah, biasanya kalau umbi lapis itu serabut. Contohnya adalah bawang merah, seperti yang ada di gambar ini, ya. Di antara lapisan-lapisan umbi terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas dan tumbuh menjadi tanaman yang baru, ya. Jadi kalau di tempatnya Bu Novi itu banyak sekali yang namanya petani bawang merah. Nah, caranya adalah seperti ini. Jadi nanti ini dipotong, ya kan? Terus nanti diberikan obat, ya kan, obat tanaman. Terus habis itu kalian tinggal tanam aja. Nanti dia akan tumbuh menjadi tumbuhan umbi lapis yang baru seperti itu. Nanti kalian bisa lihat ini pengertian-pengertiannya yang ada di sini. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah umbi batang. Umbi batang itu adalah tumbuhan di dalam tanah, ya. Jadi dia menyimpan cadangan makanannya itu berbentuk umbi, ya. Jadi kalau ada ini umbi, contohnya ini adalah umbi jalar, ya. Kalau kalian lihat ini bukan akarnya, tapi ini adalah batangnya. Jadi mereka umbi batang ini menyimpan makanannya itu di batang, ya. Contohnya ini ada kentang, ada ubi jalar, itu bukan akar, tapi itu adalah batang. Jadi makanan yang kalian makan itu adalah batangnya. Jadi kalau kalian makan kentang, berarti yang kalian makan itu adalah batang, seperti itu. Kita lanjutkan lagi, umbi akar. Makanya beda ya, umbi jalar sama ketela pohong itu beda, ya. Kalau tadi itu dia umbi batang, kalau sekarang dia umbi akar. Nah, bedanya ya hanya terletak pada cadangan makanannya. Kalau cadangan makanannya di akar, berarti umbi akar. Kalau cadangan makanannya itu ada di batang, ya berarti umbi batang. Contohnya yang tadi, yang ada di sini nih gambarnya nih. Yang kalian makan selama ini, ketela pohong, kalau dicabut ya, nah itu berarti kan akarnya. Berarti yang selama ini kalian makan adalah selain daunnya, godhong telone cah, yang kamu makan itu adalah akarnya. Contoh yang lain itu ada wortel, bengkoang, singkong, sama bunga dahlia gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang selanjutnya adalah geragi. Nah, geragi ini banyak tumbuh dan menjalar di permukaan tanah, ya. Tumbuhan baru akan tumbuh pada buku-bukunya. Maksudnya buku-bukunya tuh ini nih. Tuh, ini biasanya tumbuh menjadi yang baru. Contohnya adalah kayak soketeki, pegagan, terus juga pohon stroberi. Itu mereka berkembang biak dengan geragi. Oke, terus tunas, ya. Tunas itu adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Sebagai contoh itu adalah pisang. Nah, seperti gambar yang ini. Biasanya tunas-tunas baru itu akan tumbuh di dekat tumbuhan pohon pisang yang yang lain, ya. Jadi dia tidak jadi satu, tapi ini nih contohnya seperti ini. Mereka tumbuhnya itu di samping atau di sekitar pohon pisangnya, seperti itu. Ini tunasnya, ya. Tuh masuk tunas. Terus ada juga tunas adventif, ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah tunas liar yang tumbuh di bagian batang, ya. Biasanya itu dia tumbuhnya itu di tepi daun. Contohnya ada cocor bebek, ya. Biasanya tuh di pinggir-pinggir daunnya itu kan tumbuh tuh kayak seperti ini. Ya, tunas-tunas seperti ini. Nah, ini disebut dengan tunas adventif. Kita lanjut, terus yang vegetatif buatan, ya. Kalau tadi alami, secara alami, kalau buatan ini berarti ada campur tangan dari manusia, ya. Contohnya yang pertama adalah mencangkok. Mungkin kalian di SD sudah pernah yang namanya mencangkok. Itu sudah ada cara-caranya. Bu Novi tidak usah terangkan kembali karena sudah pernah kalian pelajari waktu SD, ya. Nah, ini ada beberapa keuntungan dan ada beberapa kekurangan. Bu Novi ambilkan sedikit aja, nggak Bu Novi bacakan semuanya, oke? Yang pertama adalah lebih cepat dalam menghasilkan tanaman baru, ya, karena dia diambil dari salah satu batang dengan mengupas bagian kambiumnya dan nanti akan tumbuh akar di situ, maka akan lebih cepat.
ada tanaman baru di situ. Lalu yang kedua adalah menghasilkan tanaman baru yang seragam dengan sifatnya. Kalau umpamanya tanaman itu sudah bagus sifatnya, buahnya besar, manis, contoh kamu cangkok mangga, buahnya itu besar, manis, dagingnya padat, berair, itu kan enak toh Cah. Nah, itu berarti ketika kalian mencangkok, hasilnya juga akan sama seperti induk dari cangkokan tersebut, seperti itu. Terus juga dapat menghasilkan tanaman baru dengan jumlah yang banyak ya. Kalau satu pohon kamu cangkok ada 10 ya, nanti ada 10 tanaman baru seperti itu. Terus kekurangannya yaitu adalah tidak ada keragaman genetik. Jadi dia tidak bisa berbeda dengan induk dari cangkokannya, itu tidak bisa seperti itu. Nah, yang lainnya silahkan kalian baca sendiri di situ. Oke. Oke, Bu Nafi lanjutkan. Ini ada tugas ya. Tugasnya itu, nah di sini tuh sudah ada gambar. Nah, coba kalian sebutkan kira-kira perkembangbiakan vegetatif buatan selain mencangkok itu apa saja. Kalian terangkan dan juga kalian jelaskan ya. Minimal ada berapa ini? 1, ada 2, 3, 4, 5. Oke. Itu adalah tugas kalian. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah tugas K1, nanti Bu Novi akan mungkin bikinkan video sendiri, bisa juga. Tapi ini untuk tugas dulu ya, nanti untuk tugas keterampilan nanti menyusul. Oke. Terus sekarang kita masuk ke perkembangbiakan generatif atau secara kawin ya. Kalau tadi itu kan dengan tunas, dengan yang lainnya itu tidak perlu tidak membutuhkan tumbuhan yang lain. Nah, sekarang kalau perkembangbiakan generatif itu dengan cara yang kawin. Sebagai contoh di sini adalah penyerbukan. Tapi kita lihat dulu di sini. Proses perkembangbiakan generatif itu membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Nah, alat kelamin jantan dan alat kelamin pada betina yaitu terdapat pada bunga. Ya, diingat-ingat. Bunga itu menjadi alat perkembangbiakan atau dia terdapat alat kelamin jantan sama betinanya. Sebagai contoh gini, kamu tahu buah mangga ya kan? Bagaimana dia bisa berbuah kalau tidak berbunga? Ya Peraja. Contohnya nih, bahasa Jawanya ya. Wah, ono pelem wis ngembang. Wah, mesti sedelo ongkas meh apa iki jenenge? Meh uwoh. Nah, seperti itu. Jadi dia memang harus berbunga dulu, baru bisa menjadi buah yang kalian makan. Oke. Nah, kalau untuk yang jantan, alat kelamin jantan itu disebut dengan benang sari. Walaupun ada kata-kata sari, sari kan biasanya jeneng wedok buno. Karena benang sari di sini dia adalah jantan. Diingat-ingat ya. Putih adalah alat kelamin betina. Diingat-ingat kalau benang sari iku sek jantan utawa alat kelamin sek lanang, kalau putih itu yang betina. Ya, sing wedok seperti itu. Ingat. Terus di sini sudah ada gambarannya mana yang kepala sari, mana yang putih, mana yang tangkai putih, mana yang pangkal biji, dasar bunga, tangkai bunga. Nah, nanti silahkan kalian lihat ya. Nanti Bu Novi juga akan lampirkan ininya, PowerPoint-nya. Oke, kita lanjutkan. Lalu ini kita masuk ke proses penyerbukan. Proses penyerbukan ini adalah salah satu cara untuk bagaimana mereka berkembang biak secara generatif. Jadi caranya kawin piye sih dengan cara penyerbukan ini. Nah, pada tumbuhan, pembuahan terjadi melalui proses penyerbukan. Penyerbukan itu apa sih? Jatuhnya benang sari yang ada di kepala putih. Jadi benang sari sing nggone jantan mau tiba ning dhuwure kepala putih. Baru nanti dia bisa terjadi perkembangbiakan secara generatif seperti ini ya. Jadi ini benang sarinya dia masuk ke dalam putihnya, baru nanti dia bisa berkembang biak seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada macam-macam dari penyerbukan, yaitu ada penyerbukan sendiri. Jadi serbuk sarinya itu dia masuk ke kepala putih dengan tumbuhan yang sama, ya, tumbuhannya sama.
Tapi kalau penyerbukan tetangga berarti apa? Contoh nih, satu tanaman itu ada 2 bunga. Nah, kalau penyerbukan tetangga seperti ini. Nah, serbuk sarinya itu jatuh ke kepala putih pada bunga yang sama dalam satu pohon yang sama. Paham ya? Terus yang selanjutnya yaitu penyerbukan silang. Nah, serbuk sarinya ini jatuh ke kepala putih bunga yang lain tapi juga beda pohon. Itu kalau penyerbukan silang. Kalau penyerbukan bastar, itu berarti apa? Serbuk sarinya itu jatuh ke pohon yang lain tapi masih dalam satu jenis. Tapi beda varietas, beda varietasnya seperti itu. Oke, mungkin itu saja video dari Bu Novi. Nanti Bu Novi akan kasih tahu video tentang tugas untuk keterampilan, gitu ya. Nanti di sini sudah ada, kalau kalian ada pertanyaan, sebentar ya. Ada pertanyaan yaitu di email saya maupun di Instagram saya juga bisa. Melalui YouTube Bu Novi juga bisa, atau mungkin dari TikToknya Bu Novi juga bisa. Nanti kalian bisa kasih pertanyaan di situ. Mungkin itu saja yang Bu Novi sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Dan Bu Novi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.